Aksara itu sejatinya adalah darah yang mengalir dari luka ketidakadilan. Di bawah temaram lampu teplok seperti ini, seorang gadis belia melawan sunyinya malam. Tubuhnya dipenjara oleh adat yang kaku. Suaranya dibungkam oleh tradisi yang angkuh. Banyak orang mengira Kartini berjuang dengan senjata atau perang fisik. Salah besar. Senjata paling mematikan Kartini adalah pemikirannya. Melalui buku karya Anomani Wicaksana, kita akan membongkar rahasia bagaimana surat-surat konvensional melintasi samudra, menjelma menjadi senjata emansipasi yang meruntuhkan tahta kesombongan sebuah tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, saya Nafai Elia Azhara, perwakilan dari MTS Muhammadiyah Kaloran. Pada kesempatan ini, saya akan membedah sebuah karya non-fiksi. Buku ini berjudul Raden Ajeng Kartini, karya penulis kontemporer hebat Anomani Wicaksana, yang diterbitkan oleh C. Klik Media Pustaka pada tahun 2021 dengan tebal buku 128 halaman. Ada 3 alasan kuat mengapa buku ini mendapatkan perhatian dari saya. Pertama, buku ini berhasil menggali sisi humanis Kartini melalui perspektif baru. Sebagai penulis kontemporer, Wicaksana menyajikan sudut pandang yang jauh lebih segar dibanding buku sejarah klasik, sehingga kisah hidup Kartini mampu dikemas secara menarik bagi generasi muda. Kedua, adanya nilai relevansi perjuangan yang sangat kuat. Sebagai simbol abadi kesetaraan gender dan hak pendidikan di Indonesia, Kartini dalam buku ini mengajak kita merefleksikan kembali sejauh mana nilai relevansi telah benar-benar terwujud dalam kehidupan saat ini. Dan ketiga, buku ini hadir sebagai pemantik penting bagi sejarah literasi bangsa, yang menantang kita untuk menyelami kembali surat-surat pemikiran visioner beliau. Bayangkan, hidup di dalam istana yang megah, tapi semua pintu dan jendelanya dikunci rapat untukmu. Itulah yang dirasakan Raden Ajeng Kartini. Di buku ini, sang penulis Wicaksana tidak hanya menyajikan kronologi sejarah yang kaku. Dia membawa kita masuk sangat dalam ke era kolonial Belanda tahun 1879 sampai dengan tahun 1904. Menyelami kegelisahan batin seorang putri bupati Jepara. Realitasnya pahit sekali. Begitu lulus sekolah dasar, mimpi Kartini langsung dikubur hidup-hidup oleh tradisi kaku bernama pingitan. Kebebasan fisiknya direnggut total. Tapi, apa Kartini menyerah? Sama sekali tidak. Di tengah keterbatasan fisik, Kartini justru menemukan jendela dunia lewat literasi. Langkahnya nekat dan berani. Dia memasang pengumuman di sebuah majalah perempuan Belanda, De Hollandsche Lelie, hanya untuk mencari teman pena. Dan disinilah takdirnya berubah. Surat-suratnya disambut hangat oleh estelasi andela di Eropa. Hubungan mereka yang melintasi samudera luas menjadi dialektika pemikiran yang sangat tajam. Ini bukan sekedar curhat colongan, tapi ruang untuk menggugat kebebasan hak perempuan dan menyerap ide-ide modernisasi barat. Pada akhirnya, untayan aksara dalam surat-surat itulah yang bertransformasi menjadi senjata intelektual paling mematikan untuk mendobrak batasan zamannya. Lantas, apa yang membuat buku ini layak mendapatkan perhatian khusus dari kita? Mari kita bedah kelebihan dan kekurangannya. Keutamaan utama buku ini adalah kemampuannya memanusiakan sampah lawan. Kartini tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna tanpa celah. Kita diperlihatkan sisi humanis Kartini yang juga bisa ragu, sedih, dan menangis. Ditambah lagi, gaya bahasanya sangat taktis, mengalir tenang, dan puitis, sehingga peristiwa sejarah yang unik pun menjadi sangat renyah untuk dibaca oleh anak seusia kita. Namun, seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Buku ini memiliki sedikit kekurangan pada aspek tempo. Di beberapa bagian, sejarahnya terasa melambat karena narasi yang terlalu fokus pada kontemplasi. Ditambah lagi, ada pemborosan kata yang tidak krusial di beberapa titik. Secara keseluruhan, buku ini adalah cermin besar bagi kita, generasi Z dan generasi Alpha. Buku ini mengingatkan kita bahwa emansipasi adalah kerja keras pikiran yang tidak boleh berhenti. Di masa lalu, Kartini berjuang mendobrak pintu pingitan adat. Hari ini, tugas kita adalah mendobrak tembok kemalasan, kebodohan, dan ilusi bahwa perjuangan telah usai. Untuk itu, teman-temanku sekalian, buku ini bukan hanya bacaan wajib, tapi adalah panduan agar kita paham bahwa pendidikan adalah kunci utama kebebasan. Ayo baca bukunya, serap energinya, dan mari lanjutkan cahaya perjuangan Kartini di era modern ini. Demikian video resensi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Habis gelap, terbitlah terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.